Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyadi Ogen Pratama dengan ini 24090029 dari kelas 4A di jurusan T4 Teknik Informatika. Di video ini saya akan mempresentasikan project data mining saya menggunakan CryptDM. Pertama di sini ada latar belakangnya dulu. Dataset yang saya gunakan adalah dataset spesies bunga iris. Dataset klasik di dunia data mining yang berisi data pengukuran bunga dari 3 spesies berbeda. Ada Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Di dalam datanya ada 150 data dengan 4 fitur numerik, panjang dan lebar kelopak atau sepal, serta panjang dan lebar mahkota atau petalnya. Nah, kenapa data ini menarik? Karena di dunia nyata identifikasi spesies tanaman secara manual oleh ahli botani itu butuh lumayan waktu yang lama, ke keahlian khusus lah gitu. Dengan data mining ini proses ini bisa diotomatisasikan ya, hanya berdasarkan ukuran fisik bunganya. Nah, bisa mendukung riset botani, agrikultur, presisi sampai keperluan edukasinya. Tujuan proyek saya adalah membangun model klasifikasi yang bisa memprediksi yang bisa memprediksi spesies bunga berdasarkan keempat fitur numerik tadi. Lalu dibandingkan performa beberapa algoritma untuk mencari model terbaiknya. Masuk ke pemodelannya, aku mau lakukan eksplorasi data dulu. Ternyata seimbang nih. Masing-masing spesies punya 50 data. Jadi tidak perlu penanganan khusus untuk data imbalance-nya. Dari visualis pairpot ini terlihat Iris setosa itu terpisah dengan sangat jelas dari dua spesies lain, terutama ini di vetor petalnya. Tapi Iris versicolor dan Iris virginica punya sedikit tumpang tindih. Jadi kemungkinan ini yang akan lebih sulit dibedakan model nanti. Aku juga cek korelasi antar fiturnya, dan ternyata panjang dan lebar petal itu berkorelasi sangat tinggi, sekitar 0,96. Jadi kemungkinan besar dua fitur ini yang paling berpengaruh untuk klasifikasinya. Ini masuk ke tahap data preparasi. Pertama di sini ada data cleaning. Setelah kolom ID saya buang, saya menemukan ada 3 baris yang duplikat, jadi saya hapus sehingga datanya jadi 140 baris. Lalu saya cek missing value-nya, tidak ada, dan saya cek outlier menggunakan metode IKR. Hasilnya cuma ada 4 titik outlier ringan di fitur lebar sepal, dan aku tangani dengan teknik capping. Jadi nilainya dipangkas ke batas wajar tanpa membuang datanya sama sekali. Soalnya ada data transformation. Kalau target spesies itu kan berupa teks, jadi saya ubah ke angka pakai labeling coding. Setosa jadi 0, versicolor jadi 1, virginica jadi 2. Saya juga melakukan uji ANOVA F-test untuk cek signifikasi tiap fitur, dan semuanya signifikan. Jadi saya patahkan keempat fitur tanpa membuang satupun. Setelahnya ada standarisasi, memakai standar scalar supaya semua fitur numerik punya skala yang setara. Ini penting terutama untuk algoritma seperti SVM dan logistic regression yang sensitif terhadap skala data. Terakhir saya split datanya jadi 80% data latih dan 20%-nya data uji dengan sertifikasi supaya proporsi tiap kelas tetap seimbang di kedua bagian.
Soalnya ada modeling untuk permodelan karena di UTS aku udah pakai KKN, FBIOS sama Dictionary. Di project yang kali ini aku sengaja pakai 3 algoritma yang berbeda. Nah, yang pertama di sini ada random forest, model ensemble yang menggabungkan banyak decision tree. Jadi lebih tahan terhadap overfitting. Lalu selanjutnya ada support vector machine atau SVM dengan kernel RBF yang bagus untuk menangani batasan kelas yang tidak linear. Dan ketiga ada logistic regression sebagai model linear yang jadi banding baseline. Ketiga model ini aku nanti menggunakan data latih yang udah melalui proses pre-processing tadi. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi. Karena ini kasus klasifikasi, saya pakai metrik akurasi, precision, recall, dan advance score ditambah dengan coefficient matrix untuk lihat detail kesalahan prediksi di tiap kelasnya. Nah, untuk hasilnya ini seperti ini. SVM dengan kernel RBF memberikan performa terbaik dengan akurasinya 96% dan advance score 96% juga, disusul dengan random forest dan logistic regression yang sama-sama di angka 93,33%. Aku juga memperkuat hasil dengan F5 cross validation supaya hasilnya tidak bias, hanya ke satu skema pembagian data dan hasilnya konsisten. SVM tetap yang paling stabil dengan standar deviasi paling kecil di antara ketiga model. Nah, dari confusion matrix ini bisa dilihat pola yang menarik. Ketiga model itu selalu benar 100% dalam mengklasifikasikan iris setosa. Tapi kadang masih tertukar antara versi color dan versi. Ini sesuai dengan yang saya lihat di eksplorasi data awal, karena memang dua kelas ini punya sedikit overlap. Nah, aku juga cek fitur importance-nya dari random forest yang benar saja fitur panjang dan lebar petal itu yang paling berkontribusi terhadap hasil klasifikasi. Dengan total kontribusi lebih dari 85%. Jadi kesimpulan proyek ini, model terbaik yang saya dapatkan adalah SFM dengan kernel RBF karena punya akurasi dan advance score tertinggi. Dan hasilnya paling stabil di cross validation. Ini masuk akal karena STM cukup baik dalam menangani sedikit tumpang tindih non-linear antara kelas versi color dan vertikal. Untuk mengembangkan ke depan, saya bisa melakukan hyperparameter tuning menggunakan grid source CV supaya performa SVM makin optimal. Menambahkan fitur baru seperti rasio panjang lebar petal, mencoba algoritma lain seperti gradient boosting atau IC boost, atau bahkan mengembangkan model ini menjadi aplikasi sederhana untuk identifikasi spesies bunga secara otomatis. Sekian presentasi dari saya mengenai proyek data mining dengan pendekatan CRISP DM ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.